Di antara kisah para nabi yang jarang disebut, ada satu sosok yang sangat istimewa. Dialah Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang bukan hanya bijak dan sabar, tapi juga pionir ilmu pengetahuan di masa awal peradaban manusia. Satu, awal kisah. Jauh sebelum Nabi Nuh membangun bahtera besar untuk menghadapi banjir dahsyat. Jauh sebelum Nabi Ibrahim berdiri tegar melawan Namrud dan menghancurkan berhala. Di masa ketika bumi masih muda dan manusia baru mulai membangun peradaban, Allah mengutus seorang nabi kepada keturunan Nabi Adam. Seorang nabi yang namanya tidak sering disebut, namun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Dalam sebagian riwayat lama, beliau dikenal dengan nama Akhnuh. Ia adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, lahir di masa ketika manusia mulai berkembang, namun juga mulai menyimpang dari jalan kebenaran. Sejak kecil, Nabi Idris dikenal sebagai pribadi yang berbeda. Ia bukan hanya saleh dalam ibadah, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hatinya selalu terpaut pada ilmu. Pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu tentang ciptaan Allah dan keteraturan alam semesta. Di saat kebanyakan manusia hidup dengan cara sederhana dan mengikuti kebiasaan turun-temurun, Idris justru berpikir lebih jauh. Ia merenung, belajar, dan mengamati. Dari sinilah Allah menganugerahkan kepadanya keistimewaan yang belum pernah dimiliki manusia sebelumnya. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Di tangannya, tulisan bukan sekadar coretan, tetapi sarana untuk menjaga ilmu, mencatat hikmah, dan mengajarkan kebenaran kepada generasi setelahnya. Dengan tulisan, ilmu tidak lagi hilang oleh waktu. Ia juga menjadi orang pertama yang menjahit dan memakai pakaian yang rapi. Sebelumnya, manusia hanya menutupi tubuh dengan kulit binatang. Melalui Nabi Idris, Allah mengajarkan peradaban, kerapian, dan kehormatan diri. Tidak berhenti di situ. Allah juga membukakan kepadanya pemahaman tentang pergerakan bintang-bintang, perhitungan waktu, dan ilmu pengobatan. Ilmu-ilmu ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk membantu manusia mengenal kebesaran Allah dan menjalani kehidupan dengan lebih teratur. Di tengah umat manusia yang perlahan mulai tenggelam dalam kelalaian, Nabi Idris berdiri sebagai sosok pembawa cahaya. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga guru pertama bagi peradaban manusia. Dan dari sinilah perjalanan dakwah besar Nabi Idris pun dimulai. 2. Dakwah dan perjuangan. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar mudah bagi seorang nabi. Di masa Nabi Idris, keturunan Qabil, anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, telah berkembang menjadi kelompok manusia yang jauh dari ajaran tauhid. Hati mereka mengeras, akal mereka tertutup oleh hawa nafsu. Mereka mulai menyembah berhala, mengagungkan manusia, dan menjadikan kekuatan sebagai ukuran kebenaran. Kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah. Maksiat dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah. Kehidupan manusia perlahan kehilangan arah. Di tengah kondisi itulah Nabi Idris berdiri, seorang diri membawa risalah langit, tanpa pasukan besar, tanpa kekuasaan dunia. Yang ia miliki hanyalah iman, ilmu, dan keyakinan penuh kepada Allah. Nabi Idris berdakwah siang dan malam, dengan suara lembut kepada yang mau mendengar, dengan peringatan tegas kepada yang membangkang. Ia menyeru manusia untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa, mengajak mereka berlaku adil, jujur, dan menjaga amanah, melarang segala bentuk kezaliman, kemaksiatan, dan kesombongan. Namun, seperti yang selalu terjadi pada para nabi, tidak semua orang mau menerima kebenaran. Sebagian menertawakannya, sebagian menuduhnya sebagai pendusta, sebagian lagi menolak karena takut kehilangan kekuasaan dan kenikmatan dunia. Yang beriman hanyalah sedikit, tetapi Nabi Idris tidak pernah berhenti. Ia tidak menyerah pada penolakan. Ia tidak lelah oleh cacian. Setiap penolakan justru menguatkan tekadnya untuk terus menyampaikan kebenaran. Ketika kezaliman semakin parah dan peringatan demi peringatan diabaikan, Allah memerintahkan Nabi Idris dan orang-orang beriman bersamanya untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Idris menjadi nabi pertama yang memimpin jihad di jalan Allah.
Ia memimpin kaum beriman untuk melawan kelompok yang menindas, merampas hak, dan terus membangkang terhadap perintah Allah. Perjuangan itu bukan untuk kekuasaan, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga agama Allah di muka bumi. Disinilah terlihat jelas bahwa Nabi Idris bukan hanya seorang ahli ilmu dan ibadah, tetapi juga seorang pemimpin yang berani, tegas, dan penuh tanggung jawab. Dan dari perjuangan inilah, nama Nabi Idris semakin dimuliakan di sisi Allah, meskipun di mata manusia, ia hanyalah seorang nabi dengan pengikut yang sedikit. 3. Keajaiban dan pengangkatan ke langit. Lalu datanglah satu fase paling menakjubkan dalam kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Setelah bertahun-tahun berdakwah, berjuang, dan memimpin kaum beriman dalam ketaatan kepada Allah, Nabi Idris dikenal sebagai hamba yang sangat tekun beribadah. Setiap harinya diisi dengan sholat, zikir, puasa, dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Hampir tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Idris memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para malaikat. Salah satu malaikat menjadi sahabatnya, sering menemaninya, dan menyaksikan betapa besar kecintaan Nabi Idris kepada ibadah. Suatu hari, Nabi Idris menyampaikan sebuah permohonan yang lahir dari hati yang tulus. Ia berkata kepada malaikat sahabatnya, "Bisakah engkau memohon kepada Allah agar menambah umurku, agar aku bisa beribadah lebih lama lagi kepadanya?" Permintaan itu bukan karena cinta dunia, bukan pula karena takut mati. Justru sebaliknya, Nabi Idris ingin memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah selama mungkin. Malaikat itu pun, dengan izin Allah, membawa Nabi Idris naik ke langit. Mereka menembus lapisan demi lapisan langit hingga akhirnya sampai di langit keempat. Di tempat itulah terjadi peristiwa yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia sebelumnya. Di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut berkata dengan penuh keheranan, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Aku pun heran, bagaimana ia bisa berada di sini, karena biasanya manusia dicabut nyawanya di bumi." Namun, perintah Allah tidak pernah salah dan tidak pernah tertunda. Saat itu juga, malaikat maut melaksanakan perintahnya. Ruh Nabi Idris dicabut dengan cara yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam keadaan yang sangat dicintai Allah. Inilah makna firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pengangkatan ini adalah bentuk kemuliaan yang luar biasa. Nabi Idris diangkat derajatnya, diangkat tempat wafatnya, dan diangkat kedudukannya di sisi Allah, sesuatu yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia. Dalam hadis sahih tentang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah pun bertemu Nabi Idris di langit keempat. Ini menjadi bukti bahwa Nabi Idris telah wafat, namun dimuliakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Begitulah akhir perjalanan seorang nabi yang menghabiskan hidupnya untuk ilmu, ibadah, dan perjuangan di jalan Allah. Ia tidak meninggal di atas singgasana, tidak pula di tengah pujian manusia. Namun ia wafat di langit dalam keadaan dicintai Allah sebagai balasan atas ketaatan yang tidak pernah ia tinggalkan. Dan dari peristiwa inilah kisah Nabi Idris menjadi pengingat bagi manusia bahwa amal yang ikhlas dan istiqomah akan selalu diangkat oleh Allah meskipun tidak selalu dikenal oleh dunia. 4. Warisan dan pelajaran. Nabi Idris tidak meninggalkan kerajaan, harta, atau keturunan yang terkenal. Namun beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ilmu dan keteladanan. Ilmu yang mengajarkan manusia untuk berpikir dan menulis. Keteladanan dalam kesabaran, ketaatan, dan istiqomah dalam berdakwah, meskipun hanya sedikit yang mengikuti. Dalam hadis sahih, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat saat Isra Mi'raj. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat beliau di sisi Allah. Dari kisah Nabi Idris, kita belajar bahwa ilmu dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas mampu mengangkat derajat manusia. Kesabaran dalam berbuat baik tidak pernah sia-sia. Jangan pernah meremehkan satu amal kebaikan, karena bisa jadi amal itulah yang akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk hamba yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.